Salam jumpa saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sulawesi Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Gabriel Tambuan. Dan saya Alein Tendage. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Saudara, kita ikuti informasi yang pertama. Sebanyak 33 dari 451 total kendaraan dinas pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum bayar pajak. Akibat hal tersebut, Bupati Minahasa Selatan menyita kunci kendaraan dan meminta para pejabat menjadi teladan di tengah masyarakat untuk taat pajak. Ada yang berbeda di halaman kantor Bupati Minahasa Selatan, yakni ratusan kendaraan dinas dari berbagai instansi dikumpulkan dan diperiksa langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar, satu persatu kelengkapan kendaraan berupa pembayaran pajak. Alhasil dari 451 kendaraan aset bergerak milik Pemkab Minsel, 131 diantaranya belum membayar pajak, bahkan sudah ada yang lewat tahun. Kendaraan tersebut berupa 33 roda 4 dan 96 kendaraan roda 2. Bupati meminta pejabat menjadi teladan di tengah masyarakat untuk taat pajak. Memerintahkan untuk mereka bayar pajak, lunasi keuangan, lunasi yang dibayar. Dan setelah itu baru kuncinya akan dikembalikan oleh nanti kami akan melihat kalau memang ada kendaraan dinas yang ada di desa belum bayar pajak, kami akan tindak. Berarti ada sanksi lagi? Oh iya, sama kan? Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Minsel mengatakan saat ini hingga September mendatang pemerintah memberikan 3 keringanan pajak. Dan dengan adanya keringanan ini, penunggak pajak diharapkan bisa sadar pajak. Membayar pajak karena ini sangat penting untuk kelangsungan pembangunan. Jadi itu lebih khusus dengan pemerintah kabupaten karena lewat pajak kendaraan bermotor ini ada dana bagi hasil dengan pemerintah kabupaten. Jadi pajak kendaraan bermotor ini bukan cuma dinikmati oleh pemerintah provinsi, tapi juga dinikmati dengan oleh pemerintah kabupaten karena di situ ada dana bagi hasil antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Sekedar diketahui, kendaraan yang belum bayar pajak saat ini masih diparkir di halaman kantor pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk 4 unit truk pengangkut sampah. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, harga beras di Pasar Pinasungkulan Kota Manado mengalami kenaikan dan dijual dengan harga yang bervariatif. Sesuai pantauan di sejumlah lapak pedagang, untuk jenis beras Superwin dijual Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Berbagai jenis beras di Pasar Pinasungkulan Kota Manado mengalami kenaikan harga jual. Sesuai pantauan di sejumlah lapak pedagang pada Sabtu 26 Agustus 2023, beras dijual dengan harga beragam. Beberapa pedagang menjual beras jenis Superwin dengan harga Rp13.000 per kilo, namun sebagian pedagang menjual beras Superwin Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Beras jenis beras Pulo dijual mulai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras jenis Membramo dijual mulai harga Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Adapun untuk beras jenis Pondang dan Serayu rata-rata Rp13.000 per kilogram. Meski kenaikan harga jual beras tidak terlalu signifikan dari harga sebelumnya, namun para pedagang merasakan kenaikan harga beras berimbas pada menurunnya penghasilan karena sepi pembeli. Ini sekarang sudah Rp14.000 yang Superwin, kalau yang 50 13. Kalau satu karung saya beli 615. Biar pikul. Ini 745 dengan biar pikul. Naik cuma 600. Sudah mencapai 2 bulan. Superwin 12. Ini 11. Pulo itu 16. Jadi 17. Kalau kita sekarang masih enjoy yang masih 13 masih bisa karena harga masih boleh dapat jangkau. Karena baru sekarang naik beras yang kemasan 60 sama 50. Kita jual masih harga ekstra 13.000 masih bisa. Membramo sama 13.000, Serayu 13.000. Jadi SPAP kita jual karung.
Kalau untuk persatnya naik banyak. Cuma kalau kita encer kan masih boleh 13 sama 13,5. Sekarang kita ini 770. Sebelumnya 7,5, 780. Mas mesti naik. Sekarang ada naik 30.000 per karung. Memang ada, nggak pelan memang. Marten Tan, TVRI Sulut melaporkan. Informasi lainnya, Saudara. Personil TNI Polri di Kota Bitung menggelar bakti sosial donor darah dan pembagian sembako bagi warga kurang mampu. Hal ini sebagai bentuk pengabdian aparat keamanan dalam pemulihan ekonomi. Kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini berlangsung di halaman dan kantor Polsek Maesa, Kota Bitung. Sedikitnya 20 kantong darah terkumpul dalam aksi donor darah dengan para pendonor anggota TNI Polri. Sedangkan untuk pembagian sembako diberikan kepada lebih 30 orang penyandang disabilitas dan warga kurang mampu. Warga penerima manfaat terbantu dengan pembagian sembako. Ini saya, apalagi ada beras pagi ini saya senang sekali. Manfaatnya seberapa bermanfaat buat Pak sekeluarga? Donor darah ini digelar karena stok darah PMI menipis. Sedangkan pembagian sembako untuk membantu warga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan dilaksanakan yaitu bakti kesehatan berupa donor darah yang diikuti oleh semua elemen masyarakat. Di dalamnya ada TNI Polri yang memberikan waktu dan kesempatan untuk berdonor. Kemudian hari ini juga dilaksanakan bantuan sosial berupa pembagian sembako kepada warga masyarakat. Yang pertama dari masyarakat kurang mampu. Bakti sosial ini digelar sebagai bentuk pengabdian TNI Polri, terutama alumni Taruna Akabri Angkatan 89. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Saudara, Polres Minahasa Tenggara bersama jajaran TNI Kodim 1302 Minahasa gelar bakti sosial di Kecamatan Belang. Selain membagikan puluhan paket sembako, TNI Polri juga menggelar sunatan gratis dan donor darah. Jajaran Kepolisian Polres Minahasa Tenggara bersama Kodim 1302 Minahasa menggelar bakti sosial di Kecamatan Belang pada Sabtu pagi tadi. Selain membagikan puluhan paket sembako kepada warga kurang mampu, Polri dan TNI juga melakukan sunatan gratis dan donor darah, serta pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak-anak balita. Polisi dan TNI juga melakukan kerja bakti di rumah-rumah ibadah, baik di masjid maupun di gereja di wilayah Kecamatan Belang. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka reuni Angkatan Akabri tahun 1999 yang juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Polda dan Polres se-Indonesia. Baik, kegiatan pada pagi hari sampai siang hari ini adalah kaitannya dalam rangka reuni Akabri tahun 1989. Kegiatannya antara lain pertama donor darah, kemudian bakti sosial, kemudian sunatan massal, lalu pemeriksaan kesehatan secara gratis, dan terakhir pembagian bantuan sosial. Ada juga warga masyarakat kita yang agak kurang beruntung, yang anak-anaknya yang kategori stunting, itu diberikan juga bantuan kepada anaknya maupun gizi dan vitamin maupun orang tuanya. Sementara itu, bakti sosial ini juga dihadiri Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Jani Rolos, Camat Belang Muniarah bin Ali, dan juga para hukum tua se-Kecamatan Belang. Agung Maupa melaporkan. Saudara, menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak, pemerintah Kota Manado mengimbau seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah di wilayah Kota Manado untuk tetap menjaga profesionalitas dan sikap netralitas menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024 semakin dekat. Untuk itu, pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Wali Kota Manado Andre Angau, mengimbau
kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah Kota Manado untuk terus menjaga sikap netralitas ASN di tengah suasana tahapan persiapan menghadapi pemilu serentak hingga saat Hari H Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Selain itu ditegaskan bahwa pentingnya mempertahankan sikap profesional dan tidak saling menjelekan satu sama lain agar mencegah terjadinya konflik yang dapat memecah belah tali persaudaraan yang rukun di Kota Manado. Hal ini juga bertujuan semata menjaga kondusivitas Kota Manado, Sulawesi Utara menyambut Pesta Demokrasi Pemilu Serentak. Ya, saya mau himbauan untuk semua masyarakat bahwa kita ini berpesta demokrasi, jadi berpestalah, berriang gembiralah, jangan berperang demokrasi, jangan tegang-tegang, jangan saling menjelekkan, jangan membuat berita-berita hoaks, berita-berita memprovokasi, dan jangan terprovokasi. Untuk ASN, untuk profesional, karena yang kita akan pilih nanti ini akan menentukan masa depan kita bersama. Wali Kota Manado Andre Angau juga menegaskan agar warga Kota Manado tidak membuat atau menyebarkan berita hoax dan tidak mudah terprovokasi ataupun memprovokasi. Martin Tan, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti tayangan informatif terkait dengan Benteng Moraya. Daerah persawahan Tondano sejak lama dikenal sebagai salah satu kawasan wisata yang menyejukkan bagi wisatawan. Terkenal dengan wisata kulinernya, yaitu daerah Boulevard Tondano, serta beragam tempat wisata di seputaran Danau Tondano. Kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata bernilai sejarah tinggi yang juga terletak di kawasan ini, yaitu Benteng Moraya. Bangunan serupa menara pengintai dengan 4 lantai ini menjulang tinggi, seolah mengingatkan era kejayaan Tou Minahasa di zaman dahulu. Saat ini saya berada di Benteng Moraya. Benteng Moraya ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang terletak di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Benteng ini merupakan saksi bisu Perang Tondano pada tahun 1600 hingga tahun 1800. Dan di sini ada peninggalan sejarah pemirsa. Salah satunya Waruga, yaitu kubur batu orang Minahasa pada zaman dulu. Selain itu juga ada tiang-tiang penyangga dari Benteng Moraya yang di atasnya ada jembatan panjang untuk melihat pemandangan yang ada di sekitar Tondano, Minahasa. Dan ada yang menarik juga nih pemirsa, yaitu ada kumpulan nama-nama marga suku Minahasa, Sulawesi Utara. Pemirsa penasaran? Yuk langsung aja kita eksplor Benteng Moraya. Bagi yang berminat untuk berkunjung serta belajar sejarah seputar suku Minahasa di zaman dulu, tempat ini wajib Anda kunjungi. Di sekeliling dinding luar monumen ini juga terukir relief yang menceritakan bagaimana awalnya suku Minahasa terbentuk.
Dicat dengan warna merah bata, kita juga bisa menelusuri marga-marga orang Minahasa yang tentunya tetap terjaga hingga saat ini. Pada beberapa bagian juga tampak ukiran yang menggambarkan Perang Tondano, serta tulisan doa Bapa Kami dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perang Tondano sendiri merupakan kisah bersejarah lainnya yang menjadi sentral dari monumen ini. Halo ibu-ibu. Luar biasa. Pemirsa, di Benteng Moraya kita juga bisa melihat tampilan budaya Minahasa yang begitu menarik. Salah satunya pakaian adat ini atau yang biasa digunakan pada saat tari kabasaran atau tarian perang suku Minahasa Sulawesi Utara. Dan ada satu kalimat nih yang biasanya diteriakan atau disampaikan pada saat tarian kabasaran. Apa tuh ibu-ibu? 1, 2, 3. Iya ya tuh Santi. Iya ya tuh Santi. Iya tuh Santi. Ini biar ibu-ibu saudari tadi di sini mardapalia tujuan muda Kang. Begitu Membara. Dan luar biasa sekali pemirsa. Oke, jadi kita masih mau lanjut lagi ke sana. Oke dong ibu-ibu, makasih banyak nih. Ya Bu. Berdasarkan beberapa riset tulisan, menceritakan bahwa daerah tempat berdirinya Monumen Benteng Moraya ini di masa lalu pernah terjadi perang akbar antara orang Minahasa melawan tentara kolonial Belanda. Perang yang terjadi di tahun 1800-an ini merupakan salah satu perang besar di masa itu. Di tempat ini, Anda juga bisa bertemu dengan orang-orang yang sengaja menggunakan baju tari kabasaran Minahasa. Mereka memang sengaja datang untuk diajak berfoto para pengunjung yang datang. Dan juga ada burung hantu yang disediakan untuk diajak berfoto. Terdapat juga banyak fotografer yang menawarkan jasa foto langsung jadi. Monumen satu ini memang memiliki banyak spot foto yang cantik sehingga akan sangat pas untuk Anda yang hobi berpose di depan kamera untuk diunggah di media sosial. Nah pemirsa, jadi untuk foto bersama dengan burung manguni ini tidak gratis. Ada yang harus dibayar kepada fotografer atau warga yang ada di sini. Untuk satu foto bersama dengan burung manguni berapa ini Pak? 20.000 per lembar. Oke, 20.000 per lembar. Ingat-ingat ya pemirsa. Untuk menuju lokasi wisata Benteng Moraya ini sangat mudah. Alamat tempat wisata Benteng Moraya sendiri terletak di Desa Roong, Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Tak jauh dari pertigaan tempat patung Korengkeng Sarapung. Patung yang memiliki nilai historis yang sama dengan benteng itu sendiri. Jika Anda dari kota Manado, bisa mengikuti rute Manado Tomohon Tondano, atau juga mengikuti jalur Minahasa Utara Air Madidi.
Kawasan persawahannya di sini otomatis sangat mudah ditemukan. Sedangkan letak Benteng Moraya sendiri berada di tepi jalan raya dan juga mudah terlihat dari kejauhan. Berwisata tak hanya untuk menenangkan pikiran saja, namun juga bisa dijadikan cara untuk menambah wawasan. Jadi, jika Anda ada waktu luang, berkunjunglah ke Benteng Moraya, Tondano, Kabupaten Minahasa. Informasi lainnya tentunya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda berikut ini. Kami segera kembali untuk Anda. Setiap peristiwa, setiap cerita, contohlah Bima, setiap langkah, terekam jelas. Berjuang beriringan, menemani setiap jejak sejarah yang terukir di negeri ini. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Berbagi dan berkreasi di setiap penjuru negeri. Akek Dayak, aku bangga menjadi anak Indonesia. Bersama adalah awal menapaki setiap jejak langkah, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Berkarya, menyatukan rasa, membangkitkan persatuan. ...61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Bu! Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, anti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Pemerintah terus mempersiapkan kesehatan dan kualitas generasi muda termasuk anak-anak. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam tumbuh kembang anak.
Generasi emas dapat dilakukan dengan mempersiapkan kesehatan dan kualitas hidup generasi muda termasuk anak-anak saat ini, di mana kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda penerus bangsa, yakni bayi dan anak-anak harus tetap terjaga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado Dr. Stephen Dandel mengatakan, mempersiapkan generasi emas 2045 bukanlah hal mudah dan memerlukan berbagai persiapan dan usaha yang baik, termasuk di sektor kesehatan. Aspek tumbuh kembang mereka yang kita pantau secara rutin lewat kegiatan di Posyandu, jadi penimbangan supaya mereka tidak tumbuhnya terhambat dari sisi fisik maupun mentalnya dikawal. Kemudian perlindungan mereka dari sisi penyakit, jadi cakupan imunisasinya seperti apa, perlindungan terhadap penyakit-penyakit berbahaya itu yang dikawal oleh kesehatan. Faktor lingkungan itu kan lintas sektor, jadi aksesibilitas terhadap air bersih, kemudian jamban dan sanitasi, itu merupakan bagian yang dikelola lintas sektor dari Dinas Kesehatan, PUPR, dan juga dari Perkim. Dinas Kesehatan tuh lebih berfokus pada bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Bagaimana mereka memanfaatkan jamban keluarga, tidak lagi buang air besar sembarangan. Jadi ada pada aspek perubahan perilaku. Dr. Stephen Dandel juga menambahkan malnutrisi pada ibu hamil dan balita, serta pola makan yang tidak sehat juga menjadi faktor risiko penyakit yang dapat mempengaruhi capaian pembangunan kesehatan ke depan. Oleh karena itu harus segera dituntaskan karena akan menghambat membentuk generasi emas tahun 2045. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, pengaruh pergaulan anak masa kini tidak hanya membawa dampak positif namun juga dampak negatif. Untuk itu pengawasan orang tua diharapkan tidak hanya saat anak di rumah namun hingga di luar rumah. Guna mencegah berbagai dampak negatif dari pengaruh pergaulan anak di tengah perkembangan zaman saat ini, orang tua diminta meningkatkan pengawasan dan perhatian kepada anak. Hal ini disampaikan Koordinator Staf Perlindungan Anak Manado, Boy Pratasik. Saat ini dinilai marak kembali tawuran terjadi antar anak muda, sehingga orang tua diminta tidak hanya memerhatikan anak saat berada di rumah, namun juga mengawasi anak saat berada di luar rumah melalui komunikasi, karena kebanyakan orang tua memiliki kesibukan masing-masing. Bagi semua orang tua, supaya kita harus lebih perhatian lagi kepada anak, bukan cuma di rumah, tapi ketika anak ada di luar rumah. Kita harus tahu kegiatan-kegiatan apa yang dia lakukan di luar rumah, ketika dia tidak ada di dalam rumah. Mungkin itu, Pak. Jadi harapan ke depan anak-anak Indonesia, ya, lebih khusus anak-anak yang ada di Sulawesi Utara, lebih khusus lagi Manado, ya, supaya anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang cerdas, ya, anak-anak yang kreatif, ya, sebagaimana tema besar, ya, anak terlindungi, Indonesia maju. Ketika kita melindungi anak, ya, menjaga anak menjadi cerdas, otomatis akan berdampak kepada negara kita. Ya, negara kita akan menjadi negara yang maju. Mungkin itu. Diharapkan anak-anak Indonesia khususnya Sulawesi Utara dan Kota Manado dapat menjadi anak-anak yang cerdas, kreatif dan dapat terus terlindungi agar berdampak pada Indonesia maju. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan lingkungan, terutama sampah plastik. Pasalnya, limbah plastik yang dibuang secara berlebihan dapat mengancam kehidupan manusia dan biota laut. Ancaman pemanasan global kian terlihat di tengah masyarakat, terutama sampah plastik yang sulit terurai oleh tanah maupun air, sehingga memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan termasuk di wilayah pesisir pantai. Selain itu terdapat juga beberapa nelayan yang melepas jangkar sembarangan hingga merusak ekosistem terumbu karang. Hal ini disampaikan instruktur selam sekaligus pegiat lingkungan Nelson Wada. Kalau kita melihat di pesisir Teluk Manado khususnya Pantai Malalayang, kendala-kendala yaitu masyarakat sekitar yang kurang kesadaran untuk membuang sampah atau melepas jangkar sembarangan sehingga terumbu karang itu rusak. Nah, keinginan-keinginan itu atau kendala-kendala itu yang akhirnya kami bisa lewati sampai sekarang. Memiliki kesadaran
yang tinggi untuk menjaga kebersihan dari lingkungan kita. Dan bagusnya juga kita membentuk suatu komunitas atau perkumpulan di mana di dalamnya kita dapat berbicara untuk bagaimana membersihkan setiap sampah-sampah yang ada di titik-titik parah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya juga Kota Manado. Nah, dari situ dapat menolong juga masyarakat yang lain supaya ketika ada turis datang ataupun dari turis mancanegara datang dapat menunjukkan bahwa Kota Manado ini bersih. Masyarakat diminta tertib membuang sampah pada tempatnya dan melakukan 3R, reduce atau memanfaatkan kembali barang bekas tanpa diolah, reuse atau mengolah kembali barang bekas atau limbah seperti sampah organik menjadi kompos, dan recycle atau mengurangi produksi sampah plastik dengan memakai tumbler atau tas belanja dari rumah. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Jalan Boulevard Amurang, Minahasa Selatan pasca digulung abrasi 15 Juni 2022 lalu tak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk tetap menjadikannya sebagai tempat nongkrong dan berbagai aktivitas lainnya. Pemandangan ini terlihat setiap harinya ketika menjelang sore hari. Meski Jalan Boulevard Amurang yang kini panjangnya tak lebih dari 4 km lagi pasca sekitar 500 meter diantaranya mengalami abrasi, menenggelamkan jalan dan berbagai infrastruktur termasuk rumah penduduk pada siang menjelang sore 15 Juni 2022 lalu, tak menyurutkan antusias masyarakat untuk tidak memanfaatkannya. Buktinya, setiap menjelang sore di Jalan Boulevard yang berhadapan langsung dengan laut lepas ini ramai dikunjungi warga. Baik mereka yang hanya sekedar nongkrong atau bersantai sembari menikmati sunset, kulineran dan mengajak buah hatinya, berolahraga, memancing dan berbagai aktivitas lainnya. Untuk itu masyarakat berharap, kalaupun Jalan Boulevard tidak bisa disambungkan seperti sebelum abrasi, setidaknya pemerintah memperbaiki beberapa titik jalan yang sudah berlubang dan menganga besar, termasuk memberikan fasilitas olahraga dan membuat lagi beberapa titik pemecah ombak agar masyarakat makin betah ketika berada di ikon andalan Minahasa Selatan ini. Sebab kata masyarakat, jika boulevard dirawat dengan baik dan diberi fasilitas mumpuni, bisa menjadi daya tarik terbaru bagi wisatawan. Kalau boleh kita ini supaya biar jalur ini aman, boulevard ini aman, kita pakai pemecah ombak. Nah, pemecah ombak. Apalagi area ini. Ini kan yang sering kalau ombak itu pengaruh juga kalau boleh dikata untuk fasilitas olahraga. Itu kalau menurut saya pribadi sangat tepat ada. Iya, penting sekali. Karena kalau di sini kita ada lapangan tapi kayaknya memang anak-anak lebih condong ke sini. Karena selain pemandangannya bagus. Iya. Diketahui Jalan Boulevard Amurang yang menelan anggaran APBD puluhan miliar dan difungsikan pada 2017 silam ini memiliki lebar 18 meter dan panjang lebih dari 4 km, membentang melintasi 5 kelurahan di 2 kecamatan. Sebenarnya memiliki prospek potensi bisnis yang luar biasa jika dipromosikan dan dikelola dengan baik. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Minuman keras atau alkohol menjadi salah satu pemicu maraknya kasus kriminalitas. Badan Pengawas Obat dan Makanan Manado mengajak masyarakat untuk menghindari mengkonsumsi alkohol. Minuman keras atau alkohol sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Alkohol bisa merusak sistem tubuh, baik kesehatan mental ataupun kesehatan tubuh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Manado Agus Yudi Prayudana mengatakan, alkohol berpotensi memberikan efek mabuk bagi peminumnya dan dapat kemudian menyebabkan potensi kejahatan. Konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang tinggi dan terus-menerus berpotensi menyebabkan kerusakan pada hati, liver. Jadi dari liver kemudian bisa menyebar ke ginjal. Nah, hanya tidak jarang apabila pemabuk itu yang sudah bertahun-tahun minum minuman keras dalam jumlah yang banyak tentu saja dan lama, memang kan hatinya terganggu, kemudian ginjal rusak hingga cuci darah. Itu. Kemudian juga lambungnya bisa kena, apalagi kalau kita minum dalam perut kosong, karena kan dia sifatnya asam sehingga bisa menyerang lambung. Jadi sudah lambungnya rusak, kena emah,
kemudian hatinya terganggu fungsinya, kemudian ginjalnya rusaknya cuci darah. Jadi begitu. Agus Yudi Prayudana juga menambahkan adapun dari segi kesehatan, konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang tinggi dan dilakukan secara terus-menerus berpotensi merusak fungsi hati atau liver, dan dari liver nantinya berpotensi menyebar ke ginjal. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami kembali mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan informatif terkait dengan musik Kolintang. Siapa sih yang tidak tahu alat musik tradisional yang satu ini berasal dari Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Alat musik pukul yang dimainkan oleh kelompok sebagai instrumen perkusi dan melodis ini tetap dipertahankan oleh warga Bumi Nyerulambay hingga saat ini. Meskipun sudah ada sejak lama, namun masyarakat Sulawesi Utara dari anak-anak hingga orang dewasa tetap menjaga eksistensi dari alat musik tradisional Kolintang. Bahkan saat ini juga sementara digiatkan untuk dapat diakui oleh dunia, dalam hal ini UNESCO, sebagai warisan budaya tak benda. Lalu seperti apa upaya pelestarian budaya musik Kolintang di Provinsi Sulawesi Utara? Tetap ikuti perjalanan saya kali ini. Salah satu kesenian budaya Indonesia yang melekat atau menjadi ciri khas dari setiap daerahnya adalah alat musik daerah. Di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat warisan kesenian budaya yang terkenal hingga ke mancanegara. Kolintang, alat musik tradisional dari Minahasa yang terbuat dari kayu. Kolintang dapat dibuat dari jenis kayu telur, bandaran, wenang, dan kakinik. Namun bisa juga jenis kayu lain yang ringan tetapi bertekstur padat dan serat kayunya tersusun rapi membentuk garis-garis horizontal. Sebenarnya tantangan itu sendiri sih yang kalau dari dalam merasa kerjaan ini tidak sanggup untuk dilaksanakan, maka kadang-kadang aduh gimana ini mau lanjut ini atau tidak, ya, itu ras. Tapi karena tekad yang bulat, kemudian sudah dari awal kita betul-betul konsisten dengan apa yang sudah dimulai, ya, perjuangan menjadi bagian daripada pemajuan kebudayaan, maka itu kita coba dobrak lah gitu tuh rasa itu yang kadang-kala membuat kita kadang-kala ingin ya mundur gitu, tapi ya sudahlah. Sampai saat ini kita masih tetap betul-betul konsentrasi dan berjuang memang untuk kemajuan kebudayaan. Dan kalau secara ekstern misalnya ya sudah tantangan-tantangan dari luar, yaitu ketika mengalami bahwa kadang-kala ini belum menjadi bagian gerakan bersama. Kita bawa menjadi bingkai daripada penguatan spirit itu ya, maka terasa ini akan menjadi gerakan yang dari segi tantangan, meskipun kalaupun ada itu pasti kita bisa lalui. Selain itu juga Kolintang sudah diusulkan agar menjadi alat musik tradisional dari Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Dan hingga saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat di Minahasa bahkan di Indonesia. Karena orang suka DP alat musik seru, DP musik enak didengar dan nyaman. Kalau so belajar, kalau so latihan, so terasa gampang. Kalau orang so latihan, semua itu sudah hafal. Iya, jadi so gampang mau belajar. Jadi kalau orang mau ikut lomba, jadi kalau orang so latihan, orang sudah lebih cepat lagi berkolintang, lebih misalnya orang menjadi melodi 2 stick, orang bagi lebih cepat.
kontorang mau suka merawat dan mau jaga. Karena ini alat tradisional patorang pe kota di Minahasa. Serta mohon internasional di seluruh dunia. Kolintang merupakan warisan budaya Minahasa yang perlu dilestarikan. Musik kolintang juga diharapkan dapat komersil sehingga menarik perhatian masyarakat, tidak tergerus arus globalisasi dan semakin mendunia. Seiring perkembangan zaman, banyak musik tradisional yang semakin dilupakan. Tetapi tidak dengan musik kolintang yang semakin eksis dan dipertahankan oleh masyarakat Sulawesi Utara hingga ke mancanegara. Selain alunan musik yang merdu, tapi alat musik tradisional kolintang juga membawa banyak makna bagi masyarakat, khususnya warga Bumi Nyer Melambai. Untuk itu diperlukan sinergitas dan kerjasama dari seluruh pihak untuk tetap mempertahankan dan melestarikan alat musik tradisional kolintang di tanah Minahasa. Kita ikuti informasi lainnya, saudara. Pohon aren atau masyarakat lokal menyebutnya pohon seho dikenal kaya manfaat dengan produk turunan bahan kerajinan rumah tangga hingga menghasilkan saguer dan cap tikus. Pohon ini menunjang perekonomian petani di Kabupaten Minahasa Selatan. Pohon aren atau pohon enau memiliki banyak manfaat. Hampir semua bagian dari pohon aren dapat dimanfaatkan, mulai dari daun hingga akar semua bisa diolah. Hasil produksi pohon aren menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para petani di Desa Picuan Lama, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Masyarakat setempat memanfaatkan pohon aren dengan mengolahnya menjadi bahan kerajinan seperti anyaman, tali, sapu ijuk, dan sapu lidi, serta buah kolang-kaling, bahkan air nira yang diolah menjadi gula aren, saguer, dan cap tikus atau minuman beralkohol tradisional Minahasa hasil fermentasi dan distilasi dari air nira. Rasanya kalau masyarakat atau petani-petani pohon seo ini dorang meminta Pak pemerintah supaya pemerintah akan membantu masyarakat petani pohon seo supaya lebih lancar lagi, lebih senang untuk masyarakat, apalagi khususnya petani pohon seo. Memang sebenarnya itu hasil cap tikus ini pohon seo ada batasnya. Kalau pemerintah saya bilang kalau di bawah 500 botol belum pakai izin, dan kalau so lewat dari 500 botol itu semua pakai izin. Jadi dimohon kepada pemerintah supaya akan membantu masyarakat supaya kami sebagai petani pohon seo, karena pohon seo itu ada banyak macam. Bikin gula, bikin cap tikus, dan lain-lain. Bikin sagu, ada macam. Jadi dimohon kepada pemerintah akan membantu kami masyarakat, khususnya petani pohon seo. Yan Posuma menambahkan, para petani berharap pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan penjualan minuman tradisional dari air nira agar memudahkan petani di Desa Picuan Lama. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami mengajak Anda untuk menyaksikan informasi Klik Sulampa. Informasi yang kami rangkum dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Kita awali informasi Klik Sulampa dari Provinsi Gorontalo.
Untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang akibat terjangan angin kencang, Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo mengerahkan petugas untuk melakukan penebangan pohon yang rawan tumbang di beberapa titik. Berikut informasinya untuk Anda. Guna mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan akibat pohon tumbang, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mengerahkan petugas untuk melakukan penebangan pohon yang usianya sudah tua dan rawan tumbang. Penebangan pohon dilakukan dengan bantuan warga setempat. Dengan upaya ini diharapkan kejadian akibat pohon tumbang bisa dicegah sedini mungkin. Sebelumnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo mengingatkan para pengguna jalan agar berhati-hati saat melintas saat kondisi cuaca buruk seperti angin kencang. Bagi pengemudi bentor tidak disarankan untuk berteduh di bawah pohon karena berbahaya bagi keselamatan diri, terutama saat terjadi angin kencang disertai hujan deras. Tim Liputan TVRI Gorontalo. Saudara, 6 Kensi Putra dan 2 Kensi Putri dan 2 pelatih disiapkan pengurus Provinsi Perkemi Gorontalo untuk berjuang di babak kualifikasi PON yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Pengprov Perkemi Gorontalo akhir Agustus ini akan mengirimkan 8 Kensi untuk mengikuti babak kualifikasi cabang olahraga Kempo di Surabaya. Pengurus Kempo Gorontalo Simpai Ferdinand Kaporoh mengatakan, para atlet Kempo Gorontalo dalam rangka mengikuti babak kualifikasi ini untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap berlatih dengan serius. Selain menjaga kebugaran dan kesiapan menghadapi pertandingan selama babak kualifikasi PON agar menjaga pola makan yang baik. Bahkan apabila sudah berada di lokasi pertandingan untuk tetap menjaga persaudaraan Kempo serta membawa nama baik daerah. Sementara itu pelatih yang juga pimpinan kontingen Pengprov Perkemi Gorontalo Simpai Sutrisno Talango menyampaikan keberangkatan kontingen Gorontalo dibantu KONI Provinsi Gorontalo serta mendapat perhatian juga dari beberapa dojo atau perguruan, diantaranya Dojo Universitas Terbuka Gorontalo. Walaupun keberangkatan mengikuti babak kualifikasi cabur Kempo terkendala dengan keterbatasan anggaran, namun Perkemi Gorontalo siap mengikuti babak kualifikasi PON di Surabaya. Sebelum menuju babak kualifikasi, pihaknya selama ini telah melakukan training center jangka panjang sejak tahun lalu, termasuk mengikuti berbagai event yang juga menjadi ajang evaluasi persiapan menghadapi babak kualifikasi PON. Bahkan ke-8 Kensi Gorontalo telah mengikuti tes dalam sejak 1 Agustus 2023 hingga jelang keberangkatan. Sutrisno minta dukungan doa seluruh masyarakat Gorontalo agar Kensi Gorontalo bisa meraih tiket menuju PON tahun depan yang akan diadakan di Sumatera Utara dan Aceh. Ferdi Sanggor, TVRI Gorontalo. Saudara, informasi Klik Sulampa tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Akhirnya saya Alin Tindage dan saya Gabriel Tambowon bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.